Ya ampun, oh mirip banget sama suamiku. Mirip kan? 11-12. Aigo, 11-12 dari Hong Kong. Maaf ya mbak, saya... Jangan-jangan kamu suami aku ya? Akhirnya kita ketemu lagi. Aku kira kamu beneran jatuh ke jurang. Maksud? Masa nggak ingat? Pas kamu berangkat kerja, aku dapat telepon. Mobil suami Mbak jatuh ke jurang dan sampai sekarang belum ditemukan. Apa? Jangan-jangan dia jadi ODGJ karena ditinggal suami. Aigo, nyong lali urung mangan. Ya udah, aku masakin ya. Baunya enak banget. Rasanya juga enak. Makasih ya sayang. Aku pun biarin ODGJ ini tinggal di rumahku. Aku juga ngasih dia baju yang layak. Bentar ya sayang, ada nelpon. Kamu kemana sayang? Pulang dong. Aku sama anak-anak khawatir. Noh, sebenarnya suamiku masih hidup, tapi dia miskin. Makanya aku kabur dari rumah. Terus, bentar dulu. Dia kan gak salah lagi. Dia Argaspati, pemilik PT Ranjang Bergoyang, Janda Lapi Menggoda, dan PT-PT aneh lainnya di Tingtong. Aku pun pura-pura ODGJ buat bikin dia empati. Biar aku gak perlu tinggal lagi sama suamiku yang miskin. Halo sayang, kamu masih di situ kan? Jangan pernah hubungi nomor ini lagi. Aku itu udah bahagia. Lihat aja aku blok kamu. Udah aku duga. Sebelum ketemu dia, aku pernah nggak sengaja lihat poster orang hilang. Orang hilang. Sudah seminggu tidak ada di rumah. Kalau ketemu, tolong hubungi suaminya. Jadi dia beneran orang yang ada di poster itu. Halo, aku tahu keberatan istrimu. Aku dituduh selingkuh mulu, aku kesel kan? Ya udah aku selingkuh beneran. Waktu itu kayak gitu. Ya daripada dituduh tapi nggak ada, ya udah beneran selingkuh aja. Ya kali sekelas Gayun yang kayak opa-opa Korea diselingkuhin. Bisa aja kamu bercanda nih Juni. Aigo, ternyata Juni nggak bercanda. Oke, hai ya, Nayo. Masa tenda ilang anak itu we? Anak kami kan masih kecil. Apa? Mama mana? Oh, mama lagi digunain sama cowok lain. Minggu lalu, aku nemuin foto mesra Juni dan Supri si petinju. Wah ini sih buka-buka HP ku. Maaf, kenapa kamu foto sama Supri lepas jilbab gitu? Terus juga kelihatannya juga Supri nggak pakai baju. Sahabat doang. Kamu kenapa sih? Udah dapat opa, malah pilih apa yip-yip? Kamu gak sosok tahu soal hubungan orang. Emangnya kamu siapa aku ah? Aku suami kamu, Juni. Harga? Gayun. Iya, Gayun. Sayang, mulai sekarang Om Supri jangan dipanggil Om lagi ya. Tapi apa? Tapi apa cuma ada satu. Beberapa anak yang beruntung bisa punya dua apa. Jadi disayangnya lebih banyak sama orang. Supri sayang, yuk ke kamar. Apa? Kok mau bawa cowok lain ke kamar? Tunggu di sini ya sayang, biar apa yang ngurusin. Nih, sambil nunggu apa kasih coklat favoritmu. Kalau kalian beli Silver Queen satuan di toko offline, harganya memang relatif mahal. Tapi kalau kalian belinya di keranjang kuning, harganya jauh lebih murah. Dan langsung dapat satu box isi 10 pieces. OMG, satunya cuma 10 ribuan. Makanya, cek out dari keranjang kuning sekarang. Supri, ayo kita tanding tinju. Really? Saya menang atau kalah, Juni tetap buat kamu. Tapi, ayo kita bertanding. Yakin, kamu mau ngelawan petinju profesional. Diam! Selamat menderita. Mulai. Aku mau buktiin mitos orang Sunda. Kenapa sih? Beda aing jadi jatuh semua kan? Aigo, ternyata bener kata kakakku. Tuh, pacarnya Nyong Ayu kan? Cantik sih. Tapi orang Sunda ya? Emangnya kenapa kalau orang Sunda? Agoy. Orang Sunda itu gak cocok pacaran sama orang Jawa kayak kita. Kenapa? Ada banyak hal sih. Tapi yang paling nyebelin, cewek Sunda itu matre dan suka bohong. Si Akang kok malah bengong? Neng udah bohong sama Akang. Katanya Neng putih, ternyata putih bedak. Hulu, masalah beda kok jadi besar sih Kang? Gimana kalau kita ngeliat aja, makan nasi jambul khas Sunda? Bener juga,
aku harus ngasih kesempatan Ica kalau dia nggak matre dan bukan tukang bohong. Kang, Neneng boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa sayang? Neneng mau minjem uang Akang 100 juta. Soalnya abah Neneng kanker rambut. Rambutnya pelontos. Aigo, kasihannya dia. Di dalam ATM ini ada 200 juta. 100 jutanya buat berobat kanker rambut, 100 jutanya lagi buat kamu. Makasih banyak ya Akangku. Akhirnya aku bisa beli tas mahal pakai uang ini. Udah aku duga. Ternyata memang kamu matre dan membohong. Selama ini, aku cari tahu background kamu dan keluarga kamu. Dan aku juga tahu, kamu itu yatim dan cuma tukang sapu jalanan. Tunggu dulu Kang, Neng bisa jelasin. Ora perlu, kita putus. Kamu kenapa nangis, Cak? Aku diputusin sama adikmu. Padahal aku cuma nurutin kata-kata kamu. Beliin di atas mahal yang baru. Rencana berhasil. Gimana? Kamu mau jadi pacarku? Maaf ya Jo, aku baru aja ditembak sama cowok lain. Ini cowoknya. Karena tahu adik aku pacaran sama Ica, makanya aku sengaja bikin mereka putus. Jangan sedih, kan ada aku di sini. Aigo, jadi ini semua trik kakakku. Cocok nggak gantiin Raya Maira? Yang bener aja, Raya itu nggak boleh diganti. Aigo, kok gue tetap mempertahankan Raya sih? Soalnya aku dan Raya punya hubungan yang spesial. Udah, lupain aja si Raya. Dia juga udah main sama Cobil kan? Gue tetap nggak setuju. Mau kayak gimana pun, Torabika harus tetap eksis. Pemain baru kayak lo nggak punya hak buat ganti pemain lama. Aigo, keras kepala banget sih lu Pan. Kita itu butuh pembaruan, biar penonton gak bosen. Maksudnya pembaruan? Contohnya password. Aku punya password, Aigo. Terus, ada Aura dengan lele dan awak-awak. Ada juga Ruby dengan Piu, dan mungkin Dewa, mungkin iblisnya. Aku bisa dewa, bisa juga iblis. Ayo kita lihat. Aku termasuk yang mana buat kamu? Terbukti, kami langsung terkenal dan dapat banyak penggemar dibandingkan kalian. Ya wis, gini wae. Kita tanya sama bos. Kalau dia setuju, aku juga setuju. Oke, siapa takut? Mono, telepon bos ETW, pemilik PT Logo Tesla Berbulu Halus. Halo. Halo, ini Topan bos. Menurut bos, kita harus mempertahankan Raya. Ganti aja. Ganti Clara Osena aja. Dia cantik dan lebih menjual. Gimana? Bos udah bersabda kan? Ya udah, gue ngalah. Rencana berhasil. Gimana Kak Arga? Aku jadi gantiin si Raya-Raya itu kan? Jadi dong adik yang manis, aku udah swap si bos, biar kamu jadi pemain di sini. Asik. Kakak emang keren. Jadi dia main belakang. Awas aja, gue balas tuh harga sepatot. Ini meja kerja kamu, selamat bekerja. Pak, dari mana ini karyawan baru? Kok rekil sih? Aigo, ngomong sama bos kok pakai nada tinggi sih? Saya ketemu dia di jalan pas dia lagi ngemis. Pak, minta sedekahnya dong. Lapar nih. Kok dibalikin? Saya butuhnya cuma 50 doang, Pak. Tadi mah kebanyakan. Kalau gitu, kamu kerja di perusahaan saya aja ya. Serius, Pak? Saya bisa jadi apa aja, Pak? Jadi tukang sapu, jaga kantor, semua bisa. Kamu kerjanya di dalam kantor aja, biar nggak capek. Oh ya, gajinya juga standar UMK Jakarta kok. Ayo. Sadar Pak, pakaiannya dikit kayak gini, yang ada ruangan kantor jadi bau tahu. Bosnya nyong apa kowe sih? Kok lu galak kowe? Wes, kon lanjut kerja. Kok gaji saya cuma 500.000 sih? Kata Pak Arga, standar UMK Jakarta loh. Sadar diri lu, sekolah enggak, kerjaan enggak bener. Lu masuk sini cuma modal hoki. Tapi nggak bisa gitu, Bu. Janji ya, janji. Kenapa lagi pada ribut-ribut? Gaji saya dipotong banyak sama Bu Ara. Benar begitu, Ara? Ya, bisa dia nggak kompeten dalam bekerja, Pak. Lebih kompeten mana? Pengemis yang jujur atau pegawai yang korup? Kok anggaran perusahaan jadi nggak cukup ya? Ini laporan keuangan yang udah direvisi, Pak.
Setiap saya cek laporan keuangan, punya saya dan kamu jumlahnya jauh beda. Setelah tahu sifat si pengemis, aku pun sadar kalau latar pendidikan gak menjamin orang itu jujur. Saya sadar, selama ini kamu korup uang perusahaan berkat si pengemis ini. Maafin saya Pak, saya bakal ganti rugi. Nggak perlu, saya udah ikhlasin. Tapi, saya nggak pengen lihat kamu ada di kantor ini lagi. Pergi. Mulai sekarang, saya akan ajarin kamu kerjaan Ara. Saya hanya butuh karyawan jujur. Bisa kan?